Salam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana ini, Mbak? Di PT Pak. Ini kita sih di PT Pak. Terus kalau di PT gimana? Saya harus gimana? Sampean kan minta tolong ke saya nelpon sampai anu. Terus sampean mau gimana? Napa Napa kira-kira sakit nggih Pak kula lek ten PT jenengan golekaken majikan kula. Bahasa Indonesia. Bisa nggak ya Pak kalau Bapak nyarikan majikan saya kalau saya emang masih di PT kayak gini ya? Kalau sampean sudah masuk PT, agen saya tidak ada kerjasama sama PT sampean, maka saya tidak bisa memberikan majikan buat sampean. Tapi kalau sampean tidak masuk PT, ya saya bisa membantu proses karena data sampean kan disita sama PT. Kalau data sampean nggak disita sama PT ya nggak masalah. Oh gitu Pak. Iya. Kira-kira ada kerjasama nggak ya Pak ya? Ya saya kan nggak tahu PT-nya sampean. Sampean X apa non? Saya kemarin pulang kok. Sampean non? Iya. Kalau sampean non, kemarin. kalau sampean non lebih baik ke PT itu aja. Ikuti aja prosesnya terus. Nggak ada masalah. Oh gitu Pak. Semangat, semangat aja di situ, ya. Oh ya, Ya, semangat aja. sampai dapat majikan. Kira-kira dicarikan lagi apa enggak ya Pak ya? Maksudnya? Sama PT dicarikan majikan lagi apa tidak gitu? Nah, ya tanyanya jangan ke saya no Mbak. Tanyanya sama yang punya PT Mbak. Oh iya Pak. Ya, kalau tanyanya ke saya, kalau saya yang memproses sampean, saya bisa menjawab pertanyaannya sampean. Tapi kalau saya nggak memproses sampean, saya nggak megang biodata sampean, terus sampean di PT sana, terus tanyanya ke saya, ya bingung saya. Kok malah ketawa? Ya, oke. Wis, lanjutkan prosesnya. Semangat. Nanti kalau nyampe di Hongkong ketemu sama saya. Ngopi kita, oke? Ya, teman-teman, aku nggak ngerti ya. Sekali lagi aku gagal paham, ya. Dia lagi di PT, ya. Terus nelpon saya, ya nggak tahu sih sekali lagi ya. Mungkin channel YouTube-nya sak kelebatan lewat, terus didelok sak sekelebatan tok, dilihat sebentar saja. Terus atau Facebook saya sak kelebatan lihat, terus dia baru ngelihat. Terus kemudian tiba-tiba nanya, karena dia lagi, ini soalnya posisinya adalah non. Kalau orang non itu ya kita tahu sendiri lah. Kalau orang non itu seperti apa, pemahamannya terhadap proses seperti apa, sehingga pertanyaannya lugu dan polos ya. Kira-kira saya dicarikan majikan nggak sama PT? Loh, itu terus bertanyanya sama saya. Terus aku kita diuangin jawabnya kudu piye guys? Ya, satu itu. Terus yang kedua, dia sudah masuk ke PT. Bahwa kalau kita memproses orang itu, kalau sudah masuk ke PT, kalau kita tidak ada kerjasama dengan PT tersebut, maka kita tidak bisa membantu kalian. Kecuali kalian MD, terus diproses sama kita. Nah, untuk MD ini kan mesti dikongkon bayar mana? Karena ini kasusnya adalah non. Sekali lagi, ini kasusnya non. Ya saya nggak ngerti apa yang ada di dalam benaknya dia. Tapi yang jelas di dalam benaknya dia itu masih belum benar-benar tahu dan memahami bagaimana berproses. Karena memang masih non. Bisa jadi dari temennya, bisa jadi dia nonton di konten saya. Ya, ini yang saya senang. Jadi dengan harapan kayak gini, nanti dia saya WA, tonton konten-konten YouTube saya, biar dia itu bisa mengerti dan paham bagaimana di Hongkong. Ya, kalau dia sudah mengerti dan paham dan mengerti bisa mengetahui bagaimana berproses, harapannya nanti ketika dia sudah berangkat itu dia nggak cuklek, nggak kena mental ya teman-teman semuanya. Karena akhir-akhir ini banyak banget yang kena mental. Apa yang menyebabkan kena mental? Karena proses hari-hari kemarin itu hanya instan, cuman ngapalin kayak suji ketok.
mentalnya tidak digembleng kayak zaman dulu sih, dikepuki, dikongkon melayu-melayu, bukan dikepuki, dimaki-maki, dibentak-bentak, dilok-lokno dan semuanya, sehingga ketika ke Hong Kong ya dia kan ngerasa gitu. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman semuanya, proses ke Hong Kong sebaiknya kalau kalian itu X Taiwan, Singapura, Hong Kong. Ini yang bahasanya masih memper-memper. Tapi kalau X Arab, nah kayak kemarin, X Arab nelpon saya, tak kasih PT di Jombang, dia sudah setahun nggak dapat majikan, terus ngomplain ke saya. Dan umurnya 50-an. X Arab. Ya, kecewa itu pasti, ya. Makanya kalau sudah lanjut usia, wis, duduk di rumah aja gimana caranya. Kalau kalian memaksa, orang Hong Kong itu kalau tua, posisinya masih di Hong Kong, cari majikan itu masih memungkinkan. Tapi sudah tua, ex Arab, posisinya di Indonesia. Ini kalau ada pun itu wis rezeki, teman-teman. Tak sambil minum. Maka dari itulah kita harus memahami, kita harus mengerti, ya. Kontenku terlalu banyak paling dan nggak pernah seliwar-seliwar. Dan nek wong kongkon delok kongkon ngrungokno itu paling males. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, aku nggak peduli, tak konten terus wis. Ya kan. Biar yang bolak-balik nonton blenger, biar tambah pinter, biar tambah ngerti, biar tambah paham. Yang mau, yang enggak juga nggak apa-apa. Ataupun kan saya nggak pernah memaksa untuk menonton konten saya harus gini, harus gitu, harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Ya begitulah teman-teman ya. Sekali lagi proses dari Indonesia hari-hari ini itu nggak sama kayak zaman dulu. Zaman dulu ya masuk ke PT, dianterin sama PL. Sekarang enggak. Sekarang itu bisa dengan sosial media itu kalian cari majikan dulu itu bisa. Dan sebaiknya memang harus cari majikan dulu. Setelah di deal-dealan interview dan cari majikan kalian dapat, biar agentnya itu nyari PT. Jadi bukan sampean meletakkan data ke PT. Kenapa kok PT itu masih ada? Karena di dalam peraturan negara kita itu diserahkan sama pihak swasta. Prosesnya itu bukan diserahkan oleh pemerintah daerah atau oleh negara. Jadi akhirnya PT yang masih oleh cuan. Banyak kasus cerita bahwa di PT aja 2 minggu, 3 minggu, tapi di dalam form utangnya biaya pelatihan, biaya ujian, bla 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 bla, yaitu formalitas guys, supaya kalian masuk. Nah PT ini di bawah di mana? Di bawah siapa? Ya Menaker, Menteri Ketenagakerjaan Kerja. Jadi di mana masalahnya? Ya sekali lagi. Tapi kalau kalian nggak mau berpikir yang mendalam sampai sejauh itu, ya wis, gak apa-apa. Yang penting oleh majikan, aku cocok, visa turun, budal, bayar potongannya. Kalau kalian berpikirnya seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi ya memang itu yang harus kita ikuti kalau kita mau menjadi domestic helper di Hong Kong. Kalau di Makau bebas, nggak ada aturan. Ya, sekali lagi buat teman-teman semuanya, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.